Lebih baik Smadin. Fisika. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yasta'jilunaka bil 'adzabi wa lan yukhlifallahu wa'dah. Wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Al-Quran surat Al-Hajj surat ke-22 ayat 47. Dan mereka memaksa-maksamu agar minta agar diturunkan azab, agar azab disegerakan, padahal Allah sekali-kali tidak akan menyalahi janjinya. Sungguh satu hari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Lebih 14 abad yang lalu, Al-Quran telah bicara tentang relativitas waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam materi relativitas. Pada animasi pertama, kita dapat saksikan menurut pohon, motor itu bergerak maju. Sementara menurut motor, pohon itu bergerak mundur. Jadi V dan min V. Pada animasi kedua, ada dua kendaraan. Kendaraan merah dan kendaraan hijau. Dan ada pengamat yang di jalan. Dalam kasus yang pertama tadi adalah pohon, tapi tidak kita sebutkan, jalan gitu saja. Maka ada 3 cara pandang tentang gerak ketiga benda. Menurut orang yang di jalan, ya, pohon yang tadi, mobil punya kecepatan V1 dan punya kecepatan V2, atau di dalam rumus-rumus relativitas dikatakan sebagai U dan V. Menurut orang yang di jalan, masing-masing punya kecepatan V1 dan V2, atau U dan V. Tapi menurut kendaraan yang merah, kendaraan yang hijau itu punya kecepatan relatif menurut dia, yaitu kecepatan benda menurut yang diam dikurangi kecepatan dia sendiri. Begitu juga menurut yang mobil hijau, yang merah itu mundur. Nah, rumusnya seperti yang kita lihat di samping. Inilah yang disebut dengan relativitas, atau dikenal sebagaimana relativitasnya Newton. Hingga abad ke-19, manusia percaya bahwa cahaya tidak mungkin bisa merambat tanpa adanya medium. Jadi cahaya harus merambat pada suatu medium yang dulu mereka menganggap adanya ether di seluruh alam semesta. Michelson Morley mencoba mengukur kecepatan ether itu dengan percobaan seperti yang tampak dalam animasi. Cahaya melewati cermin, ya, cermin yang memiliki sudut 45 derajat, sebagian tembus, kemudian dipantulkan, sebagian lagi dipantulkan ke arah kanan. Ternyata cahaya itu tiba di tempat yang sama bersamaan. Padahal kalau ada yang namanya ether, istilahnya cahaya itu terbawa oleh arus ether, mestinya ada perbedaan, mestinya ada selang waktu antara yang lurus dan yang dibelokkan tegak lurus. Ternyata tidak ada. Dari sini disimpulkan oleh Michelson Morley bahwa yang namanya ether itu tidak ada, bahwa cahaya merambat di ruang hampa, dapat merambat di ruang hampa tanpa butuh adanya medium. Yang kedua, bahwa yang namanya kecepatan cahaya itu konstan. Dilihat oleh siapapun sama kecepatannya. Dilihat oleh siapapun kecepatannya sama. Nah, ini menimbulkan masalah dengan yang namanya
relativitas Newton tadi, ya. Masalah kenapa? Karena kalau diganti mobil hijau atau merah itu dengan cahaya, maka siapapun yang melihat, baik orang yang di jalan maupun mobil merah, kalau hijau adalah cahaya, maka kecepatannya sama, dia lihat oleh siapa saja. Nah, ini bikin kebingungan di kalangan ilmuwan. Agar lebih jelas, kita bisa melihat pada animasi berikut ini, mobil merah memiliki kecepatan yang sama dengan kecepatan cahaya. Maka menurut mobil merah, kecepatan cahaya adalah C, 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik atau meter per sekon. Bagi orang yang di jalan, yang tidak naik mobil, kecepatannya juga C. Nah, sekarang kalau mobil merah ini memiliki kecepatan yang berlawanan dengan cahaya, jadi dia tidak mengejar cahaya, melainkan menyongsong cahaya, kecepatan juga C. Nah, persamaan matematika atau transformasi kecepatan relatif yang dapat memenuhi kecepatan rendah, dia kembali ke relativitas Newton, sementara untuk kecepatan cahaya dia juga mendapatkan hal yang benar, adalah seperti pada persamaan yang di bawah, yaitu bahwa V aksen sama dengan V ditambah U dibagi 1 ditambah V kalikan U dibagi C kuadrat. Berdasarkan ini, Newton kemudian menyatakan postulat yang sangat terkenal yang disebut dengan relativitas khusus, yaitu Newton menyatakan bahwa semua hukum fisika berlaku untuk kerangka inersial yang mana saja. Jadi hukum fisika itu dilihat oleh siapa saja sama seperti kecepatan cahaya tadi. Yang kedua, bahwa kecepatan cahaya itu mutlak. Dampak dari kedua postulat Einstein, relativitas khusus Einstein ini menghendaki bahwa ruang dan waktu dan beberapa besaran fisika yang lain itu tidak mutlak, tapi relatif tergantung pengamatnya memiliki kecepatan berapa. Yang pertama, bahwa waktu itu relatif tergantung pengamat. Dikatakan terjadi dilatasi waktu. Jadi semakin cepat orang bergerak, waktu itu semakin molor, semakin lama, semakin panjang semakin lama selang waktunya menurut mereka. Yang kedua, kontraksi panjang. Panjang suatu benda itu ternyata diamati oleh pengamat yang memiliki kecepatan terlihat lebih pendek. Nah, dua pengaruh atau dua hal yang berkaitan dengan relativitas waktu dan panjang ini menghasilkan sebuah paradok. Nah, paradok tentang dua anak kembar, dua orang kembar, yang satu melakukan perjalanan angkasa, kemudian kembali lagi ke bumi, ternyata usianya berbeda. Yang satu lebih tua dari yang lain. Masalahnya adalah siapa yang lebih tua, yang berangkatkah atau yang tetap berada di bumi. Nah, ini dikatakan paradok. Kemudian juga ada relativitas massa, energi, dan momentum. Nah, di sini kita lihat bagaimana persamaan dilatasi waktu, bahwa menurut orang yang memiliki kecepatan V, waktu menurut dia dibanding waktu menurut orang yang diam, delta T0 adalah menurut orang yang diam, adalah dibagi suatu bilangan yang sering disebut dengan faktor gamma, akar 1 min V kuadrat dibagi C kuadrat. Seperti dalam animasi sebelumnya tentang dilatasi waktu, di mana jam yang berdetak akan tampak berbeda dilihat oleh orang yang memiliki kecepatan yang berbeda. Pada kontraksi waktu,
panjang benda ini juga terlihat berbeda oleh mereka yang memiliki kecepatan berbeda. Tapi panjang ini hanya berlaku untuk yang panjangnya ini sejajar dengan kecepatan. Kalau enggak sejajar tegak lurus itu panjangnya tidak mengalami kontraksi. Persamaannya kalau yang delta T tadi dibagi, yang panjang ini adalah dikalikan. Untuk paradoks si kembar yang melakukan perjalanan ruang angkasa, mana yang umurnya berubah, Einstein menjelaskan bahwa yang mengalami adalah yang naik pesawat karena dia mengalami 2 kali akselerasi, 2 kali percepatan. Jadi paradoks ini sudah dijelaskan secara teori, hanya secara praktek ya harus ada orang yang melakukan perjalanan ini baru bisa diuji postulat Einstein tadi. Selanjutnya massa benda itu juga relatif, berbeda-beda tergantung kecepatan dalam kerangka inersial tiap-tiap pengamat. Sama seperti dilatasi, massa ini tampak lebih besar oleh mereka yang memiliki kecepatan V. Kemudian Einstein juga menyatakan bahwa energi juga relatif, dengan persamaan yang kemudian sangat terkenal, dan setelah dibuktikan dengan adanya bom atom yang dibuat oleh para ilmuwan dipimpin oleh Einstein pada Perang Dunia Kedua, maka Einstein pun menjadi semakin kokoh postulatnya. Karena massa relatif, maka mengikuti itu momentum suatu benda pun relatif, karena momentum adalah massa benda dikalikan kecepatannya. Ya, jadi sama dengan massa, hanya kali ini dikalikan dengan P, maka momentum benda pun memiliki sifat relativistik.